Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Ratna. Kita bakal ngobrol-ngobrol sesantainya. Jadi kalau di video-video sebelumnya, aku udah pernah cerita juga tentang beberapa hal ya. Coba aku ingat-ingat dulu. Ini pernah cerita tentang aku apa ya, mencari kembali semangatku dari nge-scrolling Instagram. Terus pernah juga cerita tentang apa ya, hal-hal sederhana yang aku temukan di keseharian kayak gitu. Kali ini aku pengen cerita tentang behind the scene. Akhirnya aku waktu itu nulis buku. Jadi ini adalah buku pertamaku. Ini buku non fiksi alias ya buku yang berisi apa ya, pengalaman down lebih tepatnya, terus gimana aku melewati itu dan aku pengen membukukan itu biar utamanya pertama sih buat diri sendiri ya. Kalau misalnya one day aku drop lagi atau misalnya kayak, "Hah," gitu kan, terus aku bisa buka-buka buku ini atau ya buku-buku yang lain juga. Tapi kan kalau misalnya ada pengalaman pribadi kita di situ mungkin aku ngerasanya itu akan lebih, apa ya, lebih ngena di aku gitu. Nah ini adalah bukuku, yang pertama, belum ada yang keduanya, jadi terbitan judulnya Titik-Titik Transformasi Dalam Hidup. Ya jadi a self discovery journey. Jadi ini adalah kumpulan jurnal, nggak jurnal juga sih, punya cerita-cerita, insight yang aku dapetin dari satu episode hidup aku, terus aku tuangkan ke dalam buku. Diterbitin di cetakan pertamanya, ya sih, emang baru cetakan pertama doang sih. Cetakan pertama itu Agustus 2020, so it's been 3 years. Terus apalagi ya, dari mana ya aku mulainya? Jadi, mari kita mulai dari kata pengantar kali ya. Oh iya, jadi tuh aku bilang kenapa buku ini akhirnya aku tulis. Yang pertama, kayak tadi aku bilang di awal, yang pertama ini tuh apa ya? Ini menurutku aku ingin mengkristalize pengalaman, insight yang aku dapetin di salah satu episode di hidupku, yang mana itu mungkin jadi momen krusial di hidup aku sih, kayak titik balik lah ya kita bilangnya kayak gitu. Terus yang kedua, saat aku drop atau sebelum aku drop gitu ya, banyak sekali orang yang nanya apa ya, konsul ya, mungkin karena aku anak psikologi kali ya, kayak konsul nanyain hal-hal yang berhubungan sama self discovery, kayak aku bingung nih, aku kudu kemana abis ini, terus juga apa ya yang perlu aku lakuin, benar gak sih ini hal yang benar aku lakuin kayak gitu. Terus ada juga yang aku bener-bener hilang arah nih, aku nggak tahu mau hidupku mau dibawa kemana. Terus pernah juga kayak lagi drop tapi tuh nggak tahu gimana caranya bangkit lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh aku sering dapetin dari sekitar-sekitar aku. Itu juga alasan kedua yang membuat aku ingin menuliskan apa yang aku alami gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang kita nggak tahu ya dari bacaan mana atau dari tulisan mana orang tuh dapetin inspirasi. Oh oke, banyak nih buku-buku yang lain, tapi mungkin orang-orang tuh emang nggak baca buku itu aja gitu. Terus misalnya dia baca buku yang aku tulis nih, oh ternyata dia dapat insight dari situ. Meskipun insight yang aku dapetin di buku aku tuh juga aku dapetin dari buku-buku yang aku baca atau nasihat-nasihat dari mentor kayak gitu. Terus apalagi ya, ya kalau misalnya nih, kalau di aku bener sih tadi itu kalau misalnya one day aku drop lagi, aku pengen buku ini tuh bisa menjadi salah satu yang mengingatkanku tentang apa yang sebelumnya udah aku lalui dan bagaimana aku berhasil melewati itu, gitu. Sedikit apa ya,
behind ya, kenapa akhirnya aku menulis buku ini. Nah, aku coba ceritain dulu timeline-nya dari aku drop kali ya, dan kondisi apa yang bikin aku drop hingga akhirnya aku nulis buku. Jadi around 2019 akhir, saat itu tuh aku lagi fase-fasenya skripsi. Umur aku waktu itu 224 dan skripsi aku belum kelar. Itu semester berapa jadinya ya? Semester 11 nggak sih? Aku juga lupa. Intinya waktu itu umur aku udah 24 dan aku belum tamat kuliah. Sedangkan aku masih skripsi dan belum tamat kuliah. Sedangkan teman-temanku itu tuh udah pada S2, udah pada bekerja. Nah, aku tuh masih berkutat dengan skripsiku. Yang aku akui adalah emang aku tuh nggak secepat itu ngerjain skripsinya. Bisa dibilang ya banyak prokrastinasinya, banyak stuck-nya, yang akhirnya dua hal itu bikin aku berlama-lama dengan apa yang aku kerjain, yaitu waktu itu skripsi kan. Di situ tuh aku sampai pada kondisi di mana aku bener-bener capek dengan diriku sendiri yang gak maju-maju skripsinya, bener-bener lelah dengan aku kok masih di sini, orang-orang tuh udah kemana-mana tapi aku masih di sini. Ditambahkan sebelumnya itu aku juga udah pernah kuliah setahun di teknik mesin waktu itu, terus aku pindah ke psikologi. Nah, setahun di teknik mesin kan udah menghabiskan 1 tahun umurku ya, terus pindah ke psikologi dan aku juga nggak secepat itu tamatnya. Nah, itu tuh yang bikin aku kayak mumet banget, sakit kepala banget gitu. Terus sampai pada satu titik di mana jadi ada rentang 1 minggu gitu kira-kira, aku tuh bener-bener nggak kemana-mana, di kos doang. Jadi kosnya tuh kos satu petak kos yang emang kos rumah anak kos zaman kuliah tuh kan emang kecil banget ya. Jadi tuh di kotak itulah aku mendekam selama 1 pekan. Ya 5 harian lah. 1 pekan nggak sih? Ya 5 harian yang emang bener-bener mendekamnya banget, 5 atau 6 hari mendekam banget. Itu tuh kayak cuman tidur, terus kayak nonton, kamar mandi, makan, tidur lagi. Dan itu stres banget. Aku merasa aku tidak punya masa depan. Aku ngerasa waktu itu aku tidak punya skill, aku tidak punya hal yang bisa diharapkan dari aku yang nantinya di masa depan orang akan bisa meng-convert itu jadi uang kayak gitu kan. Aku nggak punya itu rasanya, aku ngerasa nggak punya masa depan. Dan aku sampai di titik di mana bisa nggak ya aku menyelesaikan skripsi ini, karena saking beratnya aku ngerasanya. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang mah kayak, hah itu doang gitu kan. Tapi waktu itu ngerasanya it's really hard dan aku bingung mau ngapain lagi. Dan aku juga nggak yakin apakah ini bisa kelar atau enggak. Sampai aku di titik di mana aku bisa paham kenapa ada orang yang akhirnya memilih untuk bunuh diri karena saking stuck-nya dengan kehidupan yang dia jalanin. Meskipun orang-orang ngelihatnya, lah gitu doang, pusing banget sih lu gitu. Tapi aku ngerasa aku sampai di titik di mana bisa memahami kenapa alasan dibalik kenapa orang-orang akhirnya memilih untuk bunuh diri. Tapi yang aku syukuri itu adalah aku tidak sampai ke tahap di mana aku ingin melakukannya ya. Aku sadar bahwa, oh oke, itu ya yang orang-orang pikirin kenapa akhirnya dia memilih untuk bunuh diri kayak gitu. Syukurnya ya alhamdulillah aku nggak sampai ke titik itu, tapi sampai di titik memahami kenapa ada orang yang bunuh diri itu tuh menurut aku tuh another level yang aku belum pernah ngalamin sebelumnya gitu, sampai bener-bener memahami gitu, oh iya wajar. Aku mewajarkan akhirnya padahal kan ya kan kita dilarang ya untuk membunuh diri kayak gitu. Ya itu merupakan ya gitu deh, pokoknya itu dilarang lah ya. Tapi saat itu saking kondisinya itu drop banget dan aku bener-bener no hope, hopeless lah pokoknya, kayak ya Allah
hilangkanlah aku di muka bumi ini untuk sementara waktu, please ya Allah. Terus abis itu aku comeback lagi kalau misalnya skripsi aku udah kelar kayak gitu. Nah, itu tuh sampai 5 hari, Kak, 5 atau 6 hari. Terus aku udah yang kayak mau pulang ke rumah. Waktu itu aku ingetnya ibu aku, bilang kalau, "Ya udah selesaiin aja dulu skripsinya baru balik," gitu. Ibu aku bilang kayak gitu. Tapi kan maksudnya aku nggak kepikiran waktu itu, aku bisa aja bilang aku nggak kepikiran untuk bilang ke ibu aku kalau misalnya aku butuh pulang gitu. Sampai jadi kan 5 atau 6 hari itu tuh aku bener-bener nggak bisa dihubungin, aku off handphone. Jadi orang tuaku, keluargaku nggak bisa menghubungiku gitu. Nah, sampai suatu saat maghrib gitu kayak aku lelah sendirian, aku bilang kayak gitu ke diri sendiri, akhirnya aku aktifin handphone. Kayaknya waktu itu aku WhatsApp atau telepon ibu aku kali ya. Terus miss call karena aku nggak punya pulsa waktu itu. Akhirnya ibu aku nelpon. Ya tau lah ya kan. Jadi ibu aku tanya kenapa dan lain-lain. Terus aku ceritain dikit kan. Terus sambil nangis-nangis nih. Sambil nangis-nangis pokoknya. Terus ibu aku bilang, ya udah pulang aja. Ibu aku bilang kayak gitu. Mendengar ya udah pulang aja itu, wah masih berkaca-kaca ini. Mendengar ya udah pulang aja gitu. Ya udah, akhirnya aku di situ lega karena apa ya? Karena ibu aku tidak menyalahkanku gitu dan menerima kondisi aku waktu itu yang emang lagi butuh support banget. Terus akhirnya besoknya aku pulang. Nah, tetap nih aku emang nonaktifin handphone ya, jadi nggak buka WhatsApp, mode pesawatin handphone kayak gitu. Dan itu tuh berlangsung selama 3 pekan. Nah, di durasi 3 pekan aku tanpa gadget ini, yang aku lakukan adalah hari pertama sampai rumah nih, aku tuh ya bener-bener nggak buka sosial media sama sekali, bener-bener nggak pegang gadget sama sekali, bener-bener yang aku melepaskan, aku nggak mau nyentuh skripsi aku gitu. Jadi yang aku lakukan adalah menjalani kehidupan seorang mahasiswa yang lagi skripsi tapi nggak mau ngerjain skripsinya, terus ya udah mencari pelarian gitu. Nah, syukurnya pelarian aku waktu itu adalah dengan mengerjakan pekerjaan rumah, bantu ibu aku masak. Intinya aku ngerjain pekerjaan-pekerjaan rumah lah intinya kayak gitu. Terus kadang juga kalau misalnya udah kayak mulai ada mood sedikit, aku baca buku dan itu tuh nggak banyak-banyak gitu. Ya jadi aku menikmati mencuci piring yang bener-bener kayak diam, terus nyuci piring, yang cuman aktivitas yang aku lakuin tuh cuma nyuci piring gitu. Terus kayak misalnya masak ya masak, terus mencuci baju misalnya, terus jemur baju tuh aku bener-bener kayak lipatannya bener-bener aku rapiin, terus aku baru gantungin, dan itu tuh bener-bener slow motion banget sih menurut aku. Terus aku nggak ingat persis apakah waktu itu tuh aku udah ketemu sama buku Mindful Life atau belum, Mindful Life, Merawat Bahagia sama Sejenak Hening atau belum, karena seingatku aku belajar konteks hadir utuh di sini kini itu tuh dari buku Mindful Life sama buku yang 2 tadi aku sebutin gitu. Jadi tuh aku bener-bener diam, bener-bener ngerjain satu aktivitas di satu waktu aja. Bener-bener ngerjain satu aktivitas, iya bener, satu aktivitas di satu waktu dan gak nyambil-nyambil gitu. Percaya nggak percaya, karena mungkin informasi yang masuk di otak aku tuh sedikit, akhirnya aku ngerasa lebih fresh. Jadi pagi mungkin jalan pagi atau sore akhirnya aku bersepeda kayak gitu. Dan siang-siangnya seingat aku waktu itu aku entah baca buku, terus ada juga tidurnya pasti, terus mengerjakan pekerjaan rumah, udah itu. Jadi selama 3 pekan aku bener-bener gak pegang gadget. Dan aku ngerasa itu tuh fresh banget sih, apalagi pas jemur kain di pagi hari. Itu kan
ada sinar matahari yang langsung menyentuh kita kan, terus, ya Allah, nikmat banget ternyata hidup ini. Jadi tuh aku akhirnya mensyukuri hal-hal sederhana yang hadir hari itu di hidup aku. Oh iya, yang aku lakuin tuh juga nulis jurnal. Seingat aku nulis hal-hal apa yang aku syukuri hari itu. Meskipun lagi nggak baik-baik aja, tapi kayak tadi aku bilang, ternyata kayak misalnya sesimpel, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku udah terbangun hari ini." Hal-hal sesederhana itu tuh aku tulis. Terus kayak misalnya, "Terima kasih ya Allah udah ada makanan hari ini. Terima kasih udah dibangunkan di pagi ini di, keluarga yang lengkap," kayak gitu. Bisa makan pagi bareng, gitu. Jadi tuh ternyata tuh itu yang bikin aku fresh lagi. Nah, fun fact-nya, jadi waktu itu ada kejadian, aku punya temen yang cukup dekat gitu ya, junior aku di psikologi juga, tiba-tiba dia, eee, karena aku udah 3 minggu nih nggak pegang gadget kan di rumah, ditambah 1 minggu yang pas aku di kosan aku, nggak aktif, sosial media juga, WhatsApp, call, WhatsApp, terus, kayak ya nomor biasa tuh juga nggak aktif. Nah, akhirnya tuh dia pusing sendiri kan nyariin aku. Dia pikir aku kenapa-kenapa. Jadi akhirnya dia telepon sana sini orang yang aku kenal, sampai dia ada sepupuku yang di Malang nih. Jadi ada kayak si A, terus ngubungin si B nggak tahu hubungin si C, si C hubungin si D, terus akhirnya si D ngubungin adek sepupuku yang di Malang. Terus kalau ada sepupuku sih langsung nelpon ke ibuku ya, karena dia yakin kayaknya aku di rumah deh gitu. Udah deh, jadi tuh kayak heboh gitu mencari aku kemana mana sebulan gak muncul-muncul. Terus ya itu, satu babak ya, akhirnya aku ngerasa cukup oke setelah di rumah dan aku mulai ngerjain skripsi tuh, di rumah pekan keempatnya. Udah mulai akhirnya chat Pak dosen, "Pak saya bla bla segala macem," terus, kirimin revisi karena aku ngerasa aku udah feel much better. Dan satu hal yang aku miss dari ibuku plus ayahku juga sih, mmm, jadi pengen nangis. Jadi beliau berdua itu tidak pernah menyalahkanku saat aku lagi di posisi yang, nggak baik-baik aja. Jadi kalau kata ibuku tuh, anak itu tuh kalau misalnya emang lagi di luar rel, ibu aku bahasanya tuh di luar rel, ya udah tugas orang tua tuh gimana caranya ini si anak ditemenin untuk bisa balik ke relnya lagi, udah gitu. Jadi ibu aku tuh bener-bener kasih waktu ke aku tanpa nanya-nanya, kenapa bla bla segala macam, kok nggak gini 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 kayak gitu, kok nggak belum kelar yang kayak gimana gimana, iya pasti nanyain kan, orang tua kan pengen anaknya juga berhasil menyelesaikan apa yang udah dimulai. Tapi saat itu, saat down itu tuh nggak yang, "Oh, kamu gini gini nih," enggak, ayahku juga nggak yang kayak gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa diterima saat aku lagi nggak baik-baik aja, terus aku bisa kok nangis ya? Aku ngerasa rumah itu tuh bener-bener enggak hanya fisik, tapi juga, penerimaan orang-orang di dalamnya. Penerimaan, utamanya keluarga inti, terhadap kita kayak gitu, ayah, ibu, saudara. Gitu deh. Jadi tuh, mmm ya itu, oh ya, ada satu momen yang waktu itu tuh juga berkesan banget di aku. Jadi kalau misalnya pagi hari itu, aku, ayah, sama ibuku tuh biasanya ke mushola yang ada dekat rumah kita. Terus abis dari situ tuh, biasanya aku sama ibuku tuh jalan kayak gitu, jalan pagi dikit, terus sambil ya udah, terus balik lagi ke rumah gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu aku bisa menikmati momen-momen bersama keluargaku. Jadi ya, Eee, mungkin aku salah satu tipe orang yang bisa bekerja dari rumah kali ya, maksudnya adalah aku ngerasa keluarga tuh kayak keluarga ayah ibuku tuh, sangat support terhadap apa yang aku kerjain sih. Yah itu dulu untuk
pertama dari behind the scene kenapa aku nulis buku waktu itu. Nah, itu tuh kan part emosionalnya ya. Nanti aku jelasin juga di chapter 2-nya, proses gimana aku menulis. Oke, bye-bye, see you di next video.